Bagaimana cara menanam tanaman stroberi di dataran rendah ya? Setelah kita membeli bibit dari pembelian secara online, maka kita lakukan pembukaan dari kardus dan kita buka seperti ini, dan nanti kita lakukan treatment berikutnya. Pada video kali ini saya ingin membagikan pada pemirsa bagaimana cara menangani bibit-bibit yang kita beli secara online. Jika teman-teman berminat untuk mendapatkan bibit-bibit seperti ini, bisa hubungi kami. Dan nanti akan saya tuliskan yaitu nomor yang bisa dihubungi yaitu di deskripsi agar mudah untuk dipesan. Nah, ini contoh-contoh bibit yang kami siapkan untuk teman-teman yang berminat untuk menanam di dataran rendah. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita menangani serta menanam tanaman stroberi dengan 3 cara. Berikut video yang akan saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Nisauli. Pada video kali ini saya ingin memperjelas serta membagikan pada teman-teman pemirsa bagaimana cara merawat tanaman stroberi di dataran rendah. Dan pada video kali ini saya juga ingin membagikan bagaimana cara kita menangani bibit stroberi yang kita beli secara online. Karena ketika kita menanam tanaman stroberi yang dibeli dari online itu tidak boleh langsung ditanam. Kenapa tidak boleh langsung ditanam? Karena harus ada treatment terdahulu sehingga nanti media bawaan juga bisa bagus, akar pun bisa sehat. Pada video kali ini saya ingin memperlihatkan yaitu ada 3 cara. Yang pertama tadi yaitu dengan penanaman secara biasa atau kita menanam dengan secara umum. Dan sekarang kita gunakan secara yaitu sistem kapiler. Contohnya seperti ini ya. Kita membuat tanaman sistem kapiler itu tanaman stroberi kita tanam dan kita kasih sumbu seperti video yang kemarin saya bagikan. Kita taruh di atas pralon seperti ini ya, di atas pralon, dan pralonnya ada genangan air sehingga kita tidak usah repot-repot menyiram, dan tanaman stroberi secara otomatis akan mengambil nutrisi dari bawah ke atas. Ini saya tanam dan saya kembangkan di dataran rendah. Jika teman-teman berminat nanti bisa dihubungi channel kami atau langsung hubungi WA agar mendapatkan bibit yang teman-teman inginkan. Ini juga saya lakukan dengan cara sistem kapiler ya, walaupun dataran rendah tetapi pertumbuhannya tetap bagus. Yang penting kita tahu bagaimana cara perawatannya dan bagaimana cara pemupukannya ya. Karena tanaman stroberi ini tidak jauh beda dengan tanaman anggur, hanya bedanya kalau tanaman stroberi ini ditanam di dataran rendah, kita perlu menyiasati dengan cara yaitu pemberian paranet di atas agar mampu mengurangi suhu panas. Dan cara ketiga yaitu dengan sistem hidroponik seperti ini ya. Dengan sistem hidroponik berarti kita tidak menggunakan media tanah, tetapi kita akan menggunakan media air yang mengalir secara terus-menerus tergantung sistem yang kita gunakan. Tetapi untuk sistem yaitu tanaman stroberi saya sarankan menggunakan air yang berjalan. Kalau air yang berhenti takutnya nanti pH dapat berubah sewaktu-waktu sehingga tanaman stroberi bisa pertumbuhannya tidak maksimal ya. Nah, cara ini juga bisa diterapkan untuk teman-teman. Kita mau memilih cara bagaimana, cara konvensional, cara yang biasa tadi seperti pertama, atau secara hidroponik seperti ini. Walaupun dataran rendah tetap bisa berbuah ya. Tinggal kita mengatur nutrisinya. Kalau kita ingin membesar buah, nanti untuk pemupukan bisa kita lakukan dengan penambahan unsur kaliumnya ya. Nah, ini sekarang ingin saya jelaskan bagaimana cara menangani bibit ya. Setelah bibit kita buka dari kardus, maka kita lakukan pembongkaran seperti ini. Ini sengaja tidak saya perlihatkan semua dari kardus dan cara packingnya. Jika teman-teman ingin
melihat cara saya packing, ya beli dulu, nanti bisa dilihat, oh caranya seperti ini biar aman ya. Ini termasuk rahasia produksi. Maka dari itu jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara packingnya, beli dulu, nanti baru bisa tahu, oh caranya seperti ini. Setelah saya keluarkan dan laban kita lepaskan seperti ini, maka kita lakukan yaitu nantinya adalah perendaman ya. Ini contoh-contoh bibitnya. Ini bibit-bibit yang biasa saya kirim untuk teman-teman dimanapun Anda berada, terutama saya utamakan yaitu di negara kita terlebih dahulu, di Indonesia, karena kalau untuk keluar dari luar Indonesia saya belum bisa melayani. Biasanya untuk memperingankan beban, kalau teman-teman tahu ya, ini sulurnya saya kurangi, saya potongin seperti ini. Ini ketika saya timbang nanti jadi bebannya tidak banyak dan mampu mengurangi beban timbangan, sehingga dalam satu paket itu bisa muat 10 biji ya. Nah, seperti ini. Setelah kita lakukan pembongkaran seperti ini ya, kita siapkan yaitu tatakan apalah yang penting bisa muat untuk air. Jika teman-teman ingin menggunakan B1 juga bisa, ingin menggunakan agar-agar yang untuk bikin kita puding itu juga bisa, tetapi jika semua itu tidak ada, gunakan air biasa juga tidak masalah. Karena ini untuk membuat agar tanaman stroberi yang baru berjalan beberapa hari di paketan kita kebungkus, terkadang media agak kering, jadi tidak langsung ditanam, tetapi kita biarkan rendam terlebih dahulu. Sebelum kita merendam harus kita lepaskan yaitu plastik pengikatnya ya, seperti ini. Kita taruh pada tatakan yang sudah terisi air sekitar ketinggian 1 cm lah atau 2 cm ya. Kita lepaskan satu persatu seperti ini. Kenapa harus dilakukan perendaman seperti ini? Dilakukan perendaman seperti ini bertujuan yaitu agar media bawaan yang ada pada bawaan bibit ini bisa terisi oleh air, dan juga cara ini bisa menyantaikan tanaman dari perjalanan jauh ya. Tanaman bisa tenang sejenak, santai sejenak, seperti orang lah. Namanya tanaman itu juga kadang-kadang bisa mabuk, apalagi kalau kita sampai ngirim sampai 4 hari dalam perjalanan itu. Lakukan seperti ini, perendaman jangan banyak-banyak, cukup air 1 cm. Jangan sampai terendam ke batang ya. Ini tujuannya hanya untuk menyantaikan tanaman agar tanaman lebih santai dan pemulihannya lebih cepat ya, seperti ini. Berapa lama kita melakukan seperti ini? Tidak usah lama-lama ya, sekitar 1/4 jam atau setengah jam. Tetapi jika kok datangnya kok pas sore ya, kita biarkan sampai pagi juga tidak masalah ya. Nah, nanti kita lakukan penanaman. Tujuannya yaitu tadi agar media agak basah dan tanaman lebih santai, tidak langsung terkena pada media baru. Jika langsung kita tanam terkena media baru, biasanya tanaman mudah stres. Maka lakukan cara ini, itu sangat bagus sekali. Apalagi kalau airnya dikasih B1 atau agar-agar. Nah, ini ingin saya contohkan yaitu cara menanam secara biasa agar teman-teman ketika ingin menanam itu tidak terjadi kesalahpahaman ya. Bedanya hanya sedikit dengan sistem kapiler dan sistem biasa. Kalau sistem biasa itu tidak menggunakan sumbu, tetapi kita harus melakukan penyiraman dari atas. Tapi kalau menggunakan kapiler kita tidak usah menyiram dari atas, tetapi secara otomatis tanaman tersebut akan mengambil nutrisi dari bawah. Nah, seperti ini ya tujuannya, agar media itu tetap utuh, tidak terjadi keretakan yang mengakibatkan akar patah ya. Jangan sampai salah dalam menanam. Yang bekas potongan tadi, sulur itu taruh bagian dalam agar nanti ketika stroberi itu berbuah, buahnya tidak ada di media tanam atau terkena yaitu tanah. Karena kalau terkena tanah nanti mudah busuk ya. Bagaimana cara menanamnya? Nggak usah dalam-dalam, kita ambil lubang secukupnya, sesuaikan media. Yang penting jangan sampai terbenam krowen atau pangkalnya ya. Pangkalnya ini sangat penting sekali. Cukup kita lakukan penanaman seperti ini ya. Nah, jangan sampai
kita menanam terlalu dalam. Jika menanam terlalu dalam nanti mengakibatkan busuk batang. Setelah kita menanam, kita lakukan penyiraman bertujuan agar apa? Media bawaan dan media baru bisa menyatu sehingga akar bisa berkembang dengan baik. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan sistem hidroponik ya? Ini sistem kapiler dengan sistem biasa sudah jelas. Mudah, nggak ada bedanya. Jika masih penasaran ya bisa dilihat pada video sebelumnya, tetapi saya lanjutkan ke sistem hidroponik. Dengan sistem hidroponik berarti kita harus mencuci ya, kita cuci bibit yang kita beli ya. Nah, kita beli, kita lepaskan seperti ini, kita cuci ya. Nah, ini juga harus hati-hati buat teman-teman yang membeli bibit di luar. Lebih baik tanyakan pada penjualnya, ini tanaman bibitnya sudah punya akar banyak atau belum. Biasanya ciri-ciri tanaman bibit stroberi yang sudah berakar banyak itu paling tidak dia sudah mempunyai 4 daun ya. Kalau sudah 4 daun pasti dia sudah berakar banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan sistem hidroponik? Saya sarankan kalau menggunakan sistem hidroponik lebih baik menggunakan dakron atau saringan akuarium, karena ini mudah sekali dimasuki oleh akar serta kering. Kenapa tidak saya sarankan menggunakan media-media yang lembab? Karena stroberi ini mudah sekali busuk batang. Jika kita menggunakan media yang terlalu lembab atau penjepit terlalu lembab, nanti bisa mengakibatkan batang tersebut mudah busuk. Bisa juga kita gunakan busa seperti ini. Cari busa-busa bekas yang nggak apa-apa, ya bekas kursi-kursi rusak atau apa, lakukan pembelahan seperti ini, lalu kita jepitkan seperti ini ya. Nah, teman-teman jika ingin menanam secara hidroponik, lakukan penjepitan seperti ini, lalu kita masukkan, kita mau menggunakan apa. Kalau mau menggunakan net pot juga kita lakukan seperti ini. Nah, nanti kita taruh pada modul hidroponik kita. Lakukan penjepitan yang benar ya, karena jika tidak benar nanti juga bisa mengakibatkan busuk batang ya. Lakukan, jangan terlalu dalam seperti ini. Jika terlalu dalam seperti ini bisa mengakibatkan yaitu busuk batang. Dan nanti kalau sudah masuk seperti ini harus kita tarik sedikit, kita angkat sedikit agar jangan sampai batang tersebut tertimbun terlalu dalam ya. Jangan sampai tertimbun terlalu dalam. Karena kalau tertimbun terlalu dalam nanti mengakibatkan busuk batang dan harus sesuai seperti ini ya. Nah, kondisi posisi yang penting akar tertutup biar akar tidak terkena sinar matahari. Intinya seperti itu ya. Dan nanti kita lakukan sistem penanaman ya, menyentuh sedikit saja, nggak usah banyak-banyak ya, sekitar 1 cm dari permukaan air ya. Nah, berarti menyentuhnya hanya tenggelam 1 cm saja. Jika teman-teman sudah membuat sistem, apalagi kalau sudah ahli ya, ini mudah dipahami. Tetapi kalau yang masih belajar, ini makanya saya jelaskan lebih rinci seperti ini. Jangan sampai tenggelam seperti ini. Kalau tenggelam nanti mengakibatkan tanaman stroberi kita itu mudah busuk batang ya. Seperti ini, jangan terlalu dalam. Yang pas yaitu adalah posisi 1 cm ya, tenggelam cukup 1 cm saja. Tetapi jika kita ingin menggunakan sistem kapiler ya kita kasih sumbu dan keadaan tanaman menggantung. Tetapi saran saya untuk tanaman stroberi dengan sistem tersebut itu kurang cocok di dataran rendah ya. Jika teman-teman kok tidak mempunyai net pot ya bisa menggunakan yaitu gelas ya, gelas-gelas teh gelas seperti ini kita lubangi lalu kita gunakan untuk jadikan net pot. Itu juga sangat bagus sekali ya. Kita lakukan penjepitan seperti ini. Sebenarnya inti penjepitan ini itu untuk membuat tanaman bisa berdiri dan juga untuk menutup agar akar tidak terkena sinar matahari ya. Seperti ini sistemnya. Ini saya perjelas dengan sistem terlihat kondisi bawahnya agar teman-teman yang masih pemula itu paham.
Jangan sampai tenggelam terlalu banyak ya. Jika kepingin menggunakan sistem hidroponik, juga bisa dengan menggunakan sistem hidroponik peralon yang sudah kita buat seperti ini, kita lakukan nah seperti ini ya. Nah, ini saya sarankan ya, untuk kalau kita masih belajar jangan dulu lah. Karena sistem ini tuh perlu pengetahuan khusus, karena kita harus bisa menjaga pH air dan kepekatan nutrisi yang harus kita berikan pada tanaman stroberi yang kita tanam secara hidroponik. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, komen agar channel Nisauli berkembang dan saya lebih semangat untuk membagikan khusus untuk tanaman stroberi agar teman-teman yang ingin belajar tanaman stroberi mudah dipahami dari awal dan sampai tanaman tersebut nanti berbuah. Jika ada ketidakpahaman, kita bisa diskusi di kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.